Ya, kamu dan saya adalah bagian dan anggota dari tubuh Kristus. Di mana setiap bagian pasti punya peran penting dan membutuhkan satu sama lain untuk bisa bertumbuh dengan baik, untuk bisa bertumbuh dengan sehat. Welcome back di Ibadah Online Campus Connection. Apa kabar nih teman-teman semua? Semoga kita selalu sehat dan semangat ya. By the way guys, sebentar lagi kita akan mengadakan ibadah kenaikan Tuhan Yesus Kristus loh. Ibadah ini bisa diikuti secara onsite pada tanggal 26 Mei di Pasir Koja atau via online melalui YouTube channel GKPB Fajar Pengharapan Secondary Channel. Sehubungan dengan itu, pertemuan doa online kita, The Living Room, di tanggal 26 Mei juga akan dialihkan ke dalam ibadah kenaikan Tuhan Yesus. Dan juga doa malam kita yang disertai dengan doa puasa akan dilaksanakan secara onsite dan online mulai tanggal 27 Mei sampai 5 Juni pukul 6 sampai 7 malam di Pasir Koja 58. Yuk sama-sama kita ambil bagian dalam pencurahan Roh Kudus melalui doa malam tersebut. Anyway, gue juga mau ajak teman-teman semua untuk join di onsite service kita. Setiap hari Minggu jam 11 siang di GKPV Fajar Pengharapan lantai 5. See you on our service. Sekarang kita sama-sama mau memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Kalian bisa scan QR Code yang ada di layar atau transfer melalui rekening yang ada. Selamat memberi. That's all for today. Yuk siapin hati kita dan enjoy the service. Mari sama-sama kita berikan pujian yang terbaik bagi Tuhan. Mari semua katakan. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Jamin
Halo teman-teman Campus Connection, senang berjumpa di dalam minggu ini. Ya, sebagaimana yang disampaikan tadi, kita akan terlibat di dalam gerakan doa dan puasa yang akan dilakukan secara onsite dan online pada tanggal 27 Mei sampai tanggal 5 Juni. Ya, di tepatnya pukul 18.00 sampai 19.00 di Pasir Koja 58. Ya, kita bisa aktif, kita menyatukan hati untuk mengkhususkan diri, berdoa, meminta lawatan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan saya percaya Tuhan adalah Tuhan yang selalu menjawab doa dan mengabulkan permintaan kita. Mari sama-sama sebelum kita membahas firman Tuhan lebih lanjut, kita berdoa terlebih dahulu. Kami mengucap syukur Tuhan. Engkau Tuhan yang menyertai kehidupan kami, dan pada hari ini Bapa kami datang kepadamu. Berbicara lewat kebenaran firman. Ajar kami Bapa untuk bisa menangkap isi hati dan kemudian melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Kami rindu untuk tetap terus bertumbuh di dalam komunitas di mana Tuhan tempatkan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, sepanjang bulan ini kita belajar bagaimana yang namanya berkomunitas. Ya, hal yang kelihatannya familiar buat kita, tetapi sebenarnya kita perlu belajar dan bahkan praktek bersama-sama. Khususnya di dalam minggu-minggu ini, di dalam bulan-bulan ini. Karena di dalam 2 tahun terakhir, ada banyak relasi yang menjadi renggang. Ya, dulunya teman dekat, sekarang agak jauh. Dulu sering ngobrol, sekarang agak kurang sering ngobrol. Sehingga perlu ekstra untuk membangun relasi dan komunitas di mana kita berada. Karena mayoritas kegiatan kita 2 tahun terakhir ini berlangsung secara online. Dan tidak sedikit hal tersebut merubah cara kita berrelasi. Di mana kita mulai agak lebih sering gelisah, jadi lebih egois, mulai sering berpikir apa yang untung dan enak bagi diri kita sendiri. Karena terbiasa melakukan segala sesuatu secara online. Sementara hidup berjalan terus teman-teman. Kegiatan kita mulai perlahan-lahan kembali berlangsung secara onsite. Dan kita perlu untuk menyadari hal ini dan kita perlu membangun kembali relasi kita khususnya di dalam komunitas rohani yang ada. Nah, bicara soal komunitas rohani, kita tahu persis ada banyak hal yang kurang di dalam komunitas rohani yang ada. Ya, ada kelebihan, ada kekurangan, tidak sempurna. Tetapi biasanya ada berbagai macam hal-hal yang cukup sulit untuk kita mengerti yang kita temukan di dalam berkomunitas. Mungkin soal ini teman-teman. Mungkin karena kita datang ke dalam ibadah dan kemudian ternyata kita datang ibadah sendirian. Datang, gak ada yang nyapa, dan kemudian akhirnya selesai ibadah kita langsung pulang begitu saja. Tanpa ada hubungan satu sama lain. Atau mungkin kamu pernah dan mencoba untuk masuk di dalam kelompok kecil, kelompok sel, dan kemudian ketika masuk kamu ingin tertanam di situ, tapi atmosfer kelompok selnya sangat dingin. Sehingga kalau ditanya, ya ada yang mau membagikan kesaksian, semuanya diam. Dan bikin kamu, aduh kok kenapa gue ngabis-ngabisin waktu di tempat ini gitu. Dan kamu pengen keluar. Atau mungkin kamu pernah coba untuk mempercayai dan coba untuk melayani di dalam komunitas. Tetapi di dalam perjalanan kamu berkomunitas, mungkin salah paham. Mungkin kamu bertengkar. Dan akhirnya bikin kita kecewa. Sehingga takut banget lagi kalau harus yang namanya berkomunitas. Takut kalau dekat dengan orang. Dan karena akan kecewa lagi kak. Mungkin itu yang menjadi pengalaman yang pernah kamu alami. Tetapi bukankah kita harus terus bertumbuh? Jadi apa yang harus kita lakukan ketika kita ingin bertumbuh tetapi jauh di dalam hati kita tetap ada keraguan yang namanya berkomunitas. Nah, kita akan melihat hari ini dari Ibrani pasal yang ke-10. Ada 3 hal yang akan menolong kita untuk bisa tetap terus bertumbuh dan tidak keluar dari komunitas, tetapi bahkan menikmati pertumbuhan di dalam komunitas yang ada. Nah, latar belakang dari kitab Ibrani menggunakan ada berbagai macam gambaran dari perjanjian lama untuk menjelaskan tentang relasi kita dengan Tuhan. Ya, sang penulis berusaha untuk menjelaskan bagaimana seharusnya kita mendekat dan masuk ke dalam hadirat Tuhan. Tetapi
ada masalah yang membuat kita nggak bisa masuk ke dalam hadirat Tuhan, yaitu karena Allah adalah Allah yang kudus. Jadi ketika kita manusia yang penuh dengan dosa ini, dosa tersebut menjadi penghalang untuk kita mendekat kepada Tuhan. Nah, akhirnya ini yang terjadi. Kita mulai menjauh dari Tuhan. Sementara kehadiran Allah justru sebenarnya kita butuhkan. Dia akan menguatkan kita, dia akan memulihkan kita dan bahkan merubah, mentransformasi kehidupan kita. Lah, di satu sisi kita butuh Tuhan, tetapi di satu sisi dosa membuat kita tidak layak dan tidak pantas untuk datang kepada Allah. Jadi apa solusinya? Akhirnya lewat pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib, siapa yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat diperdamaikan dengan Allah. Ya, kita akhirnya yang percaya kepada Kristus bisa mendekat dan bisa menikmati kasih Tuhan dan dirubah di dalam hadirat Tuhan. Nah, yang menjadi masalah sekarang, bagaimana kita bisa mengalami hadirat Tuhan tersebut lebih jauh? Bagaimana kita bisa mengalami hadirat Tuhan itu selalu dalam hari-hari yang kita jalani? Sementara jujur saja, keadaan gak selalu baik. Kadang-kala kita bahkan ketika doa ngerasa kering banget. Kadang-kala kita baca firman Tuhan, susah dimengerti. Apalagi kalau kita lagi kecewa sama Tuhan. Itu pergumulan tersendiri. Bagaimana kita bisa tetap masuk di dalam hadirat Tuhan karena kita tahu kita butuh akan Tuhan. Ya, kita sadar kita perlu lari kepada Tuhan dan bukan lari dari Tuhan. Gimana caranya? Disinilah peran komunitas orang percaya sangat penting. Nah, mari sama-sama kita baca di dalam Ibrani pasal yang ke-10. Ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-25. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Dari Ibrani pasal yang ke-10 tadi kita belajar bahwa ternyata memang Allah mendesain kita untuk ada di dalam komunitas orang percaya. Sama seperti ketika kita barbekyuan nih. Kita pasti akan lihat ada bara api. Dan kemudian kita akan lihat kalau kita manggang itu supaya bara api itu tetap ada terus menerus 1 jam, 2 jam sambil kita kumpul barbekyuan. Yang kita lakukan biasanya bara api yang satu kita kumpulkan dengan bara api yang lain. Saling memanaskan satu sama lain bara api tersebut sehingga api yang ada tetap terus menyala. Nah, demikian juga Tuhan mendesain semestinya kita bisa saling memanaskan satu sama lain. Jadi walaupun ada yang mungkin lagi jenuh, capek, kecewa, sedang merasa Tuhan jauh, kecewa dan tidak mengerti dengan keadaan karena lagi transisi barangkali, mau lulus kuliah atau baru masuk perkuliahan dan cukup bergumul dengan masalah penyesuaian dengan lingkungan yang ada. Tetapi ketika kita berkumpul di dalam komunitas, maka kita akan bisa saling menguatkan satu sama lain. Dan kita tetap terus bertumbuh. Itulah alasan kenapa kita memerlukan komunitas. Dan untuk hal tadi yang saya sebutkan, ada 3 sikap yang bisa memastikan kita untuk tetap ada di dalam sebuah komunitas. Disiplin pertama yang harusnya kita lakukan adalah tetap bertemu bersama. Sekali lagi tetap bertemu bersama. Karena hal ini kelihatannya sudah mulai luntur ketika sepanjang pandemi di mana kita mulai mengikuti ibadah secara online. Padahal firman Tuhan selalu mengingatkan kita untuk juga tetap bertemu bersama. Disiplin yang penting untuk kita bisa tetap bertumbuh di dalam komunitas. Ayat yang ke-25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Diingatkan justru lewat ayat ini supaya kita tidak menjauhkan diri. Dengan kata lain, lebih mendekatkan diri di dalam pertemuan ibadah. Karena ternyata ibadah bukan cuma sekedar ibadah.
ibadah bukan cuma sekedar kita dengan Tuhan, tetapi kita dengan sesama kepada Tuhan juga. Nah, dalam bahasa Yunani, pertemuan ibadah itu episinagog. Nah, dari kata sinagoge yang berarti juga kongregasi. Nah, mungkin supaya agak lebih kita mengerti nih. Sengaja saya pakai istilah ini karena kita ada di dalam level mahasiswa ya. Kita agak belajar sedikit yang agak lebih deep. Kongregasi bukanlah agregasi. Kalau kita bicara tentang komunitas, istilah yang biasanya dipakai sebenarnya adalah kongregasi dan bukan agregasi. Apa bedanya sih antara kongregasi dengan yang namanya agregasi kalau bicara tentang komunitas orang percaya? Nah, yang dimaksud adalah seperti ini. Agregasi, kalau istilah agregasi itu bicara tentang sesuatu yang berkumpul juga. Entahkah benda ataupun kita orang manusia. Nah, tetapi agregasi bicara tentang pengumpulan sejumlah benda atau manusia yang terpisah-pisah dan kemudian dihitung untuk menjadi satu kesatuan. Jadi kalau umpamanya nih ada sekumpulan orang berkumpul di dalam kelas, maka kita akan ngomong berapa banyak orang di dalam kelas tersebut. Oh, ada sekitar 40 orang. Atau ada benda yang terkumpul. Sumpitnya ada berapa banyak sih di dalam satu ikatan tersebut? Oh, ini diikatnya per 50 sumpit. Nah, umpamanya seperti itu. Itu agregasi. Apakah hubungan ada di dalam tempat tersebut? Tidak ada. Tetapi hanya dilihat dari jumlahnya saja. Tetapi kalau kita bicara tentang komunitas orang percaya, itu bicara tentang kongregasi. Kongregasi antara lain pengertiannya kumpulan orang-orang di mana kehidupan orang yang ada di dalamnya saling berkaitan satu sama lain. Ya, jadi kongregasi bukan cuma bicara tentang jumlah. Kongregasi lebih daripada sekedar jumlah, tetapi ada sinergi di dalamnya. Itu bicara tentang kumpulan orang-orang yang berbagi kehidupan dan bahkan ada kuasa di dalamnya. Sehingga yang menjadi pertanyaan bagi setiap kita hari ini, kita ini ingin jadi bagian dari agregasi, cuma sekedar kumpulan orang-orang yang dihitung dan dilihat hanya dari jumlah, atau dari sisi kongregasi, orang-orang yang kehidupannya berkaitan satu sama lain. Ayo, pilih mau yang mana? Campus Connection, tentu kita ingin menjadi bagian dari kongregasi. Ya, orang-orang yang berkumpul dan bahkan berbagi hidup satu sama lain. Punya hubungan satu sama lain. Dengan big goal-nya yaitu untuk membangun relasi dan bertumbuh di dalam Kristus. Nah, kita dipanggil untuk menjadi bagian dari komunitas yang berbagi hidup dan terhubung satu sama lain. Sehingga gambaran yang sering kali digunakan yaitu tubuh Kristus. Ya, kamu dan saya adalah bagian dan anggota dari tubuh Kristus. Di mana setiap bagian pasti punya peran penting dan membutuhkan satu sama lain untuk bisa bertumbuh dengan baik, untuk bisa bertumbuh dengan sehat. Dan itu alasan kenapa kalaupun kita sekedar nonton ibadah online, itu bukan satu hal yang baik. Kalau kita cuma sekedar, perhatikan baik-baik, sekedar ibadah online saja, tidak cukup. Itu alasan juga kenapa membaca Alkitab dan doa sendirian saja tidak cukup. Semua yang tadi saya sebutkan itu ibadah, baca Alkitab, doa ya memang penting dan harus dipraktekkan juga secara pribadi. Tetapi kalau hanya dipraktekkan dari satu sisi saja, yaitu secara sendirian atau pribadi, maka itu tidak komplit bagi pertumbuhan kerohanian kita. Ada sisi yang lain yang harus kita perhatikan. Apalagi kalau kita hanya berhenti melakukan semuanya itu hanya sampai pada level online. Pribadi aja, yang penting saya sudah lakuin, udah selesai. Kalau kita melakukan disiplin rohani sendiri saja, kita nggak akan bertumbuh seperti apa yang Tuhan rancangkan. Karena komunitas orang percaya adalah bagian dari rencana Tuhan untuk mentransformasikan kehidupan kita. Jadi sama seperti arang yang baru, dia harus dikumpulkan dengan bara api yang lain.
barulah arang yang baru ini ikut menjadi panas dan bahkan menjadi terbakar dan menjadi bara api seperti bara api lainnya. John Wesley, pendiri dari gerakan Metodis, pernah bilang seperti ini. The Bible knows nothing of solitary religion. Alkitab tidak mengenal praktek agama yang sendirian saja. No. Bukan. Kekristenan bukan soal itu. Bukan hanya sekedar beragama tetapi hanya sendiri saja. Saya dengan Tuhan saja. Iman Kristen tidak dapat dipraktekkan hanya secara pribadi. Kebanyakan perintah bahkan di dalam perjanjian baru tidak mungkin kamu dan saya lakukan hanya sendirian saja. Bahkan ada lebih daripada 50 perintah bicara soal komunitas. Contoh. Dikatakan di dalam Roma 15 ayat yang ke-7, terimalah satu akan yang lain. Nah, kalau sendirian mau gimana caranya nerima satu sama lain? Kalau lagi online sendiri, prakteknya gimana nih? Terimalah satu akan yang lain. Tapi saya pengen tumbuh dan pengen kenal Kristus. Tapi diajarkan, terimalah satu akan yang lain. Bagaimana nerimanya? Saling mengasihi sebagai saudara. Roma 12 ayat yang ke-10 katakan. Mengasihi sebagai saudara. Gimana mengasihi sebagai saudara? Wong saya sendirian di kamar. Bagaimana saya bisa mengasihi sebagai saudara? Bahkan saya nggak kenal. Saya ibadah bareng sama siapa? Atau mungkin Efesus 4 ayat yang kedua. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Lah, membantunya gimana? Membantunya prakteknya gimana nih? Kita butuh komunitas untuk bertumbuh secara rohani. Tidak bisa cuma secara pribadi kita melakukan disiplin rohani. Tetapi juga disiplin rohani perlu dilakukan bersama-sama di dalam satu komunitas. Jadi disiplin yang pertama yang kita belajari. Bagaimana kalau kita entah kita lagi dalam kondisi oke atau not oke. Lagi ngerasa Tuhan ada ataupun nggak ada. Lagi semangat atau tidak semangat. Tapi gimana supaya kita tetap bertumbuh dalam komunitas adalah tetap bertemu dan berkumpul. Yang kedua, yaitu belajar memperhatikan satu sama lain. Memperhatikan satu sama lain. Ibrani 10 ayat yang ke-24. Dan marilah kita saling memperhatikan. Supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Perhatikan kata saling memperhatikan di sini. Oke, ada sebenarnya sih ada dua kata kerja, yaitu saling memperhatikan dan saling mendorong. Tetapi justru sebelum saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik, yang paling induknya adalah saling memperhatikan. Saling memperhatikan artinya kita perlu ketika kita beraktivitas di dalam komunitas, kita perlu berhenti, melihat, dan berpikir. Itu namanya memperhatikan, teman-teman. Kadang-kala kita berkumpul di dalam komunitas tetapi kita nggak memperhatikan. Sementara dikatakan di sini kalau kita ingin grow di dalam komunitas, maka kalaupun kita hadir tetapi kita perlu saling memperhatikan. Buat apa? Karena kalau kita memperhatikan baru kita bisa dapat menolong orang ataupun teman di sekitar kita untuk bertumbuh. Kalau kita nggak notice, kita nggak berhenti lihat orang lain di sekitar kita. Oh ternyata dia butuh ini. Oh ternyata dia lagi butuh itu. Kenapa mukanya muram? Kenapa dia datang sendirian? Oh kenapa dia kayaknya hampir nangis tuh tadi sebelum ibadah. Dan kita memperhatikan baru kita bisa melayani orang tersebut. Kenyataannya apakah memperhatikan tersebut adalah hal yang kita selalu pikirkan setiap kali kita berkumpul dalam komunitas? Kalau bisa jujur, enggak. Ya, karena natur kita seringkali penuh dengan ego. Setiap kali kita lihat foto kelas, coba lihat. Atau mungkin foto cell group barangkali. Atau foto dengan teman-teman semua. Wajah siapa yang duluan kita cari? Gebetan? Teman? Seringkali yang kita lihat duluan itu posenya kita. Wajah gua gimana nih ya? Keren gak gua di situ gitu. Diri kita sendiri yang kita cari duluan. Nah hal yang sama terjadi ketika kita berelasi. Kita itu cenderung memperhatikan diri kita sendiri. Kita cenderung berpikir, wah kalau saya berelasi sebenarnya adalah, kenapa gue mesti nyapa dia? Apa yang gue bisa dapatkan dari orang lain?
Kenapa gue mesti kumpul di situ? Apa yang gue bisa dapatin dari kumpulan tersebut? Kenapa gue mesti pergi bareng mereka? Gue bisa dapat apa sih dari mereka? Sehingga kita cenderung berpikir apa yang bisa saya dapatkan dari orang lain. Lebih daripada kita berpikir apa yang saya bisa bagikan kepada orang lain. Nah, tetapi firman Tuhan katakan saling memperhatikan justru di dalam komunitas. Saling memperhatikan. Saya ambil contoh yang lain. Jika kita mau temenan, kita lihat ada 2 orang nih. Kita baru kenalan, mulai kumpul 1 kali, 2 kali. Dan kemudian kita lihat ada 2 orang di situ. Ada yang satu rame, suka bercanda. Dan bahkan mungkin punya banyak kesamaan latar belakang dengan kamu. Mungkin satu kampus atau punya hobi yang sama. Sementara di sisi yang lain ada teman yang pendiam. Beda latar belakang dengan kita. Yang mana yang duluan kita sapa dan kita dekati? Kemungkinan besar teman yang pertama tadi. Kenapa? Karena secara refleks kita berpikir lagi, saya bisa dapat manfaat apa dari relasi dengan orang yang rame tadi, yang kebetulan satu latar belakang dengan saya. Kayaknya lebih nyantai lah kalau barengan sama dia, nggak perlu usaha ekstra. Maksud saya begini teman-teman, bukan berarti kita nggak boleh bergaul dengan orang yang kita senangi atau cocok dengan kita. Tetapi kalau kita ada di dalam komunitas orang percaya dan kita ingin grow, kita ingin bertumbuh di dalamnya, maka kita harus menyadari, gak semua itu soal diri kita. Gak semua hal di dalam komunitas itu soal diri kita. Apa yang saya bisa dapatkan, apa yang enak buat saya. Karena ternyata orang datang dalam ibadah ataupun dalam kelompok kecil, seringkali adalah orang yang datang dengan kebutuhan. Siapa yang akan memperhatikan, siapa yang akan mendengarkan, dan siapa yang akan mendorong mereka. Siapa orang tersebut yang akan mulai memperhatikan, mendengarkan, dan mendorong orang-orang tersebut? Teman-teman, saya menantang kamu, ya kamu yang sedang nonton, kamu yang sedang mengikuti ibadah ini, untuk menjadi orang yang peduli, orang yang memperhatikan, orang yang mendorong orang lain untuk maju. Sekalipun memang kita pun punya kebutuhan, tetapi kita bisa berbagi dengan orang lain. Jadilah orang yang peduli, jadilah orang yang memperhatikan, dan saya jamin relasimu akan jauh lebih sehat, relasimu akan jauh lebih happy, relasimu akan jauh lebih dewasa, dan akan mendorong kamu untuk tetap terus bertumbuh ketika kita bukan hanya peduli dengan diri kita sendiri, tetapi peduli dengan orang di sekitar kita. Kisah Para Rasul 20 ayat yang ke-35 menyinggung hal ini juga. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah, dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab ia sendiri yang telah berkata, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Itulah tanda orang yang mulai bertumbuh di dalam Kristus, orang yang sedang menuju kepada kedewasaan di dalam Kristus. Bukan cuma nuntut, bukan cuma bicara saya bisa dapat apa, tetapi justru dia belajar untuk berbagi, memberi. Disiplin yang ketiga yang perlu kita pelajari dan kita perlu lakukan, yaitu melayani satu terhadap yang lain. Melayani terhadap satu sama lain. Andy Stanley, gembala dari North Point Community Church di Atlanta, dia berkata seperti ini. The primary activity of the church is to one another. Ya, dia katakan, aktivitas utama dari kegiatan gereja itu sebenarnya ditujukan satu sama lain. Jadi ketika kita masuk di dalam komunitas orang percaya, ya jangan heran kalau semuanya diarahkan untuk bisa melayani satu sama lain. Aduh, tapi saya baru sekitar 1 tahun di tempat ini. Ya, kamu bukan cuma sekedar untuk dilayani di situ, tetapi untuk bertumbuh, engkau harus melayani. Tapi saya masih punya masalah. Ya, semua orang punya masalah. Bukan cuma kamu dan saya yang punya masalah. Semua orang di dunia ini punya masalah. Tapi saya punya kebutuhan. Bagaimana saya punya kebutuhan dan bisa jawab kebutuhan orang lain? Percayalah. Masih banyak orang yang membutuhkan juga sekurang-kurangnya kita, tetapi pasti ada yang bisa kita bagikan kepada orang lain. Justru ketika kita memberi, maka kita akan diberi.
Jadi ketika kita membangun relasi, ketika kita membangun ulang relasi kita pribadi kita dengan Tuhan, pada saat bersamaan juga itu akan langsung bicara relasi kita dengan orang lain juga yang ada di sekitar kita. Ini kita perlu perhatikan dengan baik. Jadi bicara tentang membangun relasi kita dengan Tuhan akan berkaitan erat dengan relasi kita dengan orang lain dalam konteks membangun relasi keseluruhan kepada Tuhan. Ibrani 10 ayat yang ke-24. Dan marilah kita saling memperhatikan. Tadi sempat saya singgung bicara tentang memperhatikan. Bukan cuma sekedar saya. Tetapi memperhatikan artinya kita berhenti sejenak ketika kita masuk dalam komunitas. Kita lihat apa yang menjadi kebutuhan di sekitar kita. Dan kemudian dikatakan sesudah memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Nah, bagian yang kedua di situ yang menjadi kata kerja adalah saling mendorong. Kata mendorong dalam bahasa aslinya, dalam bahasa Yunani sebenarnya arti literalnya adalah iritasi. Mengiritasi. Jadi maksudnya bicara tentang mendorong ini bukan cuma sekedar asal mendorong atau menghibur dalam konteks menghibur. Ayo semangat, kamu bisa. Oh kamu keren banget tadi. Oh kamu pelayanannya bagus banget. Keren banget, luar biasa. Bukan cuma sekedar seperti itu. Bukan cuma sekedar kata-kata positif. Tetapi juga sampai ada di dalam level di mana ada iritasi terjadi. Maksudnya seperti ini. Kalaupun seseorang salah, dia diingatkan supaya jangan melakukan kesalahan yang sama. Kalaupun mungkin kita sudah mencoba, tetapi ternyata kurang baik, maka kita diberitahukan tentang kelemahan kita. Memang ketika diberitahu hal tersebut, kadang-kala nggak nyaman buat kita. Iritasi rasanya, ada gesekan di dalam hati kita. Tetapi itu pun bagian dari kata mendorong supaya lebih baik. Supaya lebih semangat lagi. Supaya lebih untuk mempraktekkan relasi yang baik, yang kokoh. Supaya kita bisa bertumbuh dengan lebih baik. Efesus 4 ayat yang ke-15. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita. Bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia. Kristus yang adalah kepala. Saya pakai versi bahasa Inggris supaya agak lebih menjelaskan kepada kita. Di sini justru dikatakan speaking the truth in love, we will grow to become in every respect the mature body of Him who is the head, that is Christ. Jadi dikatakan speaking the truth in love, mengatakan kebenaran di dalam kasih. Memang gak enak kalau tiba-tiba umpamanya dikatakan, Kak Jeffrey tadi makan tapi agak ada sisa makanannya sedikit gitu. Ketika dikatakan orang seperti itu ya mungkin agak malu sedikit, tetapi toh itu untuk kebaikan saya. Ya, but orang yang menyampaikannya kepada saya artinya dia sedang speak truth in love. Agak malu-maluin dikit tapi ya lebih baik untuk supaya saya bisa bersikap lebih baik. Nah, hal ini yang dibutuhkan, sikap mendorong supaya kita semua bertumbuh. Hal-hal yang praktis seperti itu. Dan bahkan ada hal-hal yang lain. Dr. Gary Chapman menulis buku The 5 Love Languages. Dia katakan seperti ini. Kalau kita ada di dalam komunitas ketika kita berinteraksi satu sama lain. Ada macam-macam cara untuk memberi dan menyatakan kasih dan menerima kasih kepada orang-orang sekitar. Dan berinteraksi dan mereka bisa tahu bahwa kita memang mengasihi mereka. Yang pertama ada yang namanya perkataan yang menguatkan, perkataan yang meneguhkan, words of affirmation. Contoh umpamanya kamu menulis kartu ucapan selamat atau ucapan thank you gitu. Nggak harus tunggu ulang tahun, tetapi hal-hal aja mungkin dalam 1 bulan terakhir kamu perhatikan teman kamu seperti ini, dia buat progres loh. Tadinya nggak bisa bikin jadwal, sekarang ya walaupun jadwal dan bahkan mulai saat teduh, mulai belajar dengan teratur. Kenapa kita nggak kasih word of encouragement tersebut, word of affirmation kepada dia lewat kartu yang nggak perlu mahal, tetapi yang pasti ada affirmation yang menguatkan dia. Atau yang kedua, caranya yaitu waktu yang berkualitas. Contoh, kita meluangkan waktu. Kalau biasanya dia nelpon kita, kenapa sih kita nggak yang
duluan untuk meluangkan waktu telepon. Gimana kamu kabarnya? Ada waktu nggak? Kumpul bareng yuk. Ada waktu nggak? Gimana kabar kamu sekarang? Walaupun mungkin sudah kamu onsite di Bandung, dia lagi di luar kota, tetapi just make a phone call. Atau bagian yang ketiga, ada sentuhan secara fisik. Maksudnya ada pertemuan atau hangout bareng. Aduh, gue lagi sibuk seperti ini. Seringkali kita dengar orang-orang ngomong seperti itu. Aduh, tapi gue lagi sibuk seperti ini, lagi sibuk seperti itu. Tetapi seringkali kita anggap kalau dia berkata seperti itu atau pemimpin kita berkata seperti itu, kita langsung berpikir dia nggak mau diganggu. Padahal kita bisa saja minta waktu untuk bertemu. Ya, hangout bareng. Kadang-kadang mereka bahkan sangat menghargai kalau ada orang-orang yang ngajak mereka untuk ketemuan bareng. Atau bahkan yang keempat, tindakan melayani, act of service. Itu pun bisa mewujudkan bahwa kita mengasihi dia. Contoh, anak kos, teman-teman kos lagi butuh pindahan gitu. Dan harus mindahin ada banyak barang. Kenapa kita nggak bilang, kamu lagi pindahan ya, butuh bantuan nggak? Mau gue anterin nggak? Hal yang kecil bisa menjadi bukti ataupun ekspresi kasih kita, tindakan kita untuk menguatkan teman kita. Atau yang terakhir yaitu hadiah, gift. Memberi hadiah yang bermakna dan tidak perlu menunggu ulang tahun untuk bisa memberi hadiah. Dan hadiahnya pun gak harus selalu yang mahal. Tetapi itu bicara tentang perhatian kita bahwa kita mengasihi orang tersebut. Ya. Hal apa sih yang sebenarnya kamu bisa lakukan untuk mendorong teman sepelayanan di dalam minggu-minggu ini? Hal apa yang bisa kamu berikan dan menjadi dorongan buat kamu untuk kakak ataupun adikmu untuk bisa tetap bertumbuh dalam hari-hari ini? Coba teman-teman pikirkan siapa di dalam minggu ini yang butuh dorongan ketika kamu akan ibadah bersama-sama. Jangan buru-buru masuk ke dalam ibadah dan sekedar datang untuk beribadah saja. Tetapi belajar untuk memperhatikan. Tetapi untuk bisa memperhatikan berarti kita harus ada di tengah-tengah ibadah tersebut. Tidak menghindar dari pertemuan ibadah bersama. Sehingga kita bisa menjadi orang yang mendorong orang lain untuk lebih semangat, lebih produktif di dalam perkuliahan ataupun pekerjaan. Ya teman-teman, berkomunitas, apalagi di dalam komunitas orang percaya, selalu akan berhadapan dengan yang namanya tantangan. Antara pengajaran di dalam Alkitab dan realita yang ditemukan di dalam sehari-hari pasti ada gapnya. Tetapi saya yakin pengajaran yang ada dalam kebenaran firman Tuhan itu kalaupun Tuhan izinkan ada, artinya bisa diterapkan. Tuhan gak mungkin menyuruh kita melakukan sesuatu yang tidak bisa ataupun tidak mungkin untuk kita lakukan. Tuhan gak pernah iseng. Tuhan tidak pernah iseng menyuruh kita melakukan sesuatu yang tidak mungkin untuk kita lakukan. Jadi mari bangun dan bertumbuh bersama-sama di dalam komunitas. Saya bacakan sekali lagi Ibrani 10 ayat yang ke-24 sampai ke-25. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. So teman-teman, tetap bertemu bersama-sama. Jangan hanya berhenti di online. Memperhatikan satu sama lain. Tidak egois. Berhenti sejenak ketika kita masuk di dalam perkumpulan ibadah. Belajar untuk memperhatikan siapa teman-teman di kiri, di kanan, di dalam satu sel grup kita. Yang ketiga, belajar untuk melayani satu sama lain. Dan percaya, engkau akan menikmati pertumbuhanmu di dalam komunitas orang percaya. Mari sama-sama kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan. Karena Tuhan mengajarkan kami untuk merendahkan hati kami Bapa. Ya, bahwa kami bisa bertumbuh dan bahkan bisa diproses lewat orang-orang yang ada di sekitar kami. Orang-orang yang punya kelemahan dan punya kelebihan sama seperti kami juga. Dan di tengah-tengah kelemahan dan kelebihan tersebut, Tuhan bisa pakai orang-orang itu untuk membentuk kami menjadi pribadi yang jauh lebih baik.
menolong kami untuk mengalami perubahan seperti ke arah Kristus Tuhan. Seperti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Oleh karena itu berbicara terus Bapa, tuntun kami. Hari ini kami katakan kami komitmen Tuhan untuk masuk di dalam komunitas orang percaya, untuk tertanam, untuk berinteraksi dengan cara yang baik seperti yang Tuhan kehendaki, sehingga kami bisa menikmati pertumbuhan di dalam Kristus. Bapa, saat ini hamba mau berdoa melepaskan berkat buat setiap teman-teman di tempat dimanapun mereka berada, yang sedang mengalami pergumulan, yang merasa sendirian, yang merasa ditinggalkan oleh orang-orang. Tapi hari ini aku berdoa kasih Kristus itu yang melawat kehidupan mereka, sehingga mereka sadar jauh di dalam hati mereka Allah bersama-sama dengan mereka. Dan bahkan Tuhan menyuruh orang-orang yang tepat Bapak untuk mengkonfirmasi kasih Kristus itu Bapak. Ada teman-teman yang menguatkan, ada teman-teman di dalam sel grup, dalam kelompok kecil yang bisa menyapa, mengingatkan satu sama lain, dan kami bisa bertumbuh bersama-sama. Damai sejahtera Allah menyertai setiap kami Bapak, kemanapun kami pergi. Kami membawa pemulihan yang datangnya daripada Tuhan. Berkat kesehatan, berkat secara keuangan, Tuhan berkati Bapak, mencukupkan apa yang kami butuhkan dalam studi, di dalam kehidupan keluarga yang ada. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dan bagi teman-teman semua yang membutuhkan konseling ataupun ingin didoakan lebih jauh, kalian bisa scan QR code yang ada di bawah ini, dan para konselor dengan senang hati akan mendoakan teman-teman semua. Mari sama-sama kita bangun kehidupan kita kembali di dalam Kristus. Tuhan Yesus memberkati.